Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Abi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Ya, kita masih bisa berjumpa di acara Upin Ipin Belajar Mengaji. Nah, Abi mau nyapa dulu nih anak-anak Abi yang di studio. Ngomong-ngomong, pada puasa nggak hari ini? Alhamdulillah. Tahu nggak? Ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum. Tapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Orang itu gak dapat apa-apa sayang dari Allah. Cuma dapat lapar dan haus. Gak ada pahalanya. Kenapa? Salah satunya adalah ketika dia berpuasa, dia suka berdusta. Nah, ngomong-ngomong soal dusta, hari ini Abi akan mengajarkan kepada kalian semua ada satu surah Wahyu yang ke-17 yang diterima oleh Rasulullah SAW. Berbicara tentang golongan orang-orang yang dianggap Allah sebagai pendusta agama. Seperti apa ya surahnya? Penasaran kan? Kita akan dengerin sahabat kita Upin Ipin membacakan surahnya. Dengerin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Luar biasa. Ternyata sahabat kita Upin Ipin hafalannya juga oke. Sekarang Abi mau denger nih anak-anak Abi yang di studio. Kira-kira sepinter Upin Ipin gak ya? Hafal gak surahnya? Hafal. Coba kasih denger dong ke Abi, bikin Abi jadi bangga. Ayo kita baca sama-sama ya. Allahumma arhamna bil Quran. 1, 2, 3. Luar biasa, anak-anak Abi ternyata juga jago-jago urusan Al-Qur'annya. Pasti anak-anak Abi pengen tahu ayat ini, surah ini menceritakan tentang apa sih? Nanti kita akan kupas tuntas surah Al-Ma'un. Tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini masih tetap di Upin Ipin Belajar Mengaji. Nanti habis. Taruh balik satu. Tak baik. Jangan tamak. Ipin, bila makan, kena ingat orang lain juga. Biar semua merasa. Tamak betul, Ipin. Baik, Opa. Nah, anak-anak Abi udah dengar nasihat Opa? Tuh, nih dengerin.
nasihat Opa ini ada hubungannya dengan surah yang tadi kita baca. Ayo, surah apa tadi? Anak-anak mau tahu nggak kenapa surah ini sampai diturunkan? Nih, ceritanya begini. Coba pasang kupingnya. Tatap mata Abi. Nah, dulu ada salah seorang yang bernama Abu Sufyan. Satu saat dia pengen mengajak teman-temannya, para pembesar Quraisy, untuk makan. Dia menyembelih seekor unta. Begitu dia sudah menyembelih unta, ingin menjamu teman-temannya makan, tiba-tiba datang anak yatim, merengek-rengek, menangis, meminta secuil makanan. Tapi Abu Sufyan dengan kasar, dia mengusir anak yatim itu, dihardik, diusir. Oleh karena perbuatan Abu Sufyan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menggolongkan orang kafir ini, Abu Sufyan, termasuk para pendusta agama. Ayo, siapa lagi yang digolongkan Allah sebagai para pendusta agama? Satu, orang yang suka menghardik anak. Yang kedua, orang yang suka tidak mau memberi makan orang-orang yang lapar. Makanya di antara poin penting dalam ayat yang mengajarkan kepada kita untuk selalu membagi kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak sayang, tahu nggak apa yang anak-anak keluarkan untuk anak yatim? Itu sebenarnya bukan buat anak yatim, tapi sebenarnya itu buat celengan akhirat kita sendiri. Tuh, contoh, kita punya makanan, ada anak yatim minta, lalu kita kasih. Memang terlihat makanan itu buat dia, tapi sebenarnya makanan ini nanti akan menjadi makanan yang luar biasa lezatnya yang akan Allah berikan buat kita nanti di akhirat. Kebahagiaan buat kita sendiri. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, biasanya sahabat kita Upin Ipin suka nanya loh sama Abi. Abi, kalau kita orang ada teman anak yatim, bagaimana cara menyayanginya? Tuh. Anak-anak Abi sayang, bagaimana cara menyayangi anak yatim? Banyak caranya. Satu, berbicaralah yang santun, sopan kepada anak yatim. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hatinya. Yang kedua, memberi makanan kepada anak yatim. Memberikan pakaian buat mereka. Anak-anak sayang, tahu nggak siapa yang mencintai anak yatim? Kata Nabi, pahalanya diantaranya dia akan tinggal bersama Nabi di dalam surga. Ayo, mau masuk surga nggak? Kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Kata Nabi, saya bersama orang-orang yang sayang, cinta kepada anak yatim, nanti tempatnya di surga. Dan nanti saking dekatnya dengan Nabi, bagaikan kedekatan dua jari ini. Coba anak-anak kami lihat, dua jari ini dekat nggak kalau diginiin? Berarti nanti ibaratnya ini Nabi Muhammad, ini kita dekat banget dengan Nabi Muhammad. Aduh, seneng banget. Kita bisa dekat dengan presiden aja seneng. Apalagi kalau nanti di dalam surga kita bisa berdampingan dengan Rasul kita. Alhamdulillah. Ada lagi loh pahalanya menyayangi anak yatim. Tahu nggak? Jangankan kita ngasih makanan, jangankan kita ngasih pakaian. Adik-adik, anak-anak, tahu nggak? Ketemu anak yatim, kita usap aja kepalanya. Diusap pelan-pelan selama nggak ngejitak ya. Diusap. Itu tahu nggak pahalanya? Setiap helai rambutnya Allah kasih kebaikan dan kemuliaan buat kita. Nih contoh, ada anak yatim, kita usap kepalanya dengan kasih sayang. Itu setiap helainya dapat kebaikan. Makanya kalau mau banyak dapat kebaikan, nanti cari anak yatim yang rambutnya paling gondrong. Abi bercanda. Sayang, tuh kalau ngusapnya aja udah dapat kebaikan, apalagi kalau memberikan makan, minuman, pakaian, luar biasa lagi pahalanya. Ada lagi tambahan pahalanya. Kata Rasul ada 3. 1, siapa man ala salasa minal aitam, siapa yang memberikan perhatian kepada anak yatim, makanan, minuman, pakaian, 3 orang saja, kata Nabi 3, maka ganjarannya akan dia dapatkan 1, sayang, dikasih pahala oleh Allah
seperti sholat malam tiap hari. Alhamdulillah. Yang kedua, seperti dia berpuasa setiap hari menahan lapar. Dan yang ketiga, seperti dia mengangkat pedang, berjihad di jalan Allah, membela agama Allah selama 1 bulan lamanya. Luar biasa. 3 orang saja pahalanya sudah segede ini. Apalagi kalau sampai 30, 300, 3000. Wallahu a'lam bishawab. Pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Abi tercinta, mumpung ini Ramadan, saatnya kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan kasihan loh, yang namanya anak yatim kan anak-anak yang butuh kasih sayang. Mereka kan ditinggal pergi sama ayah ibunya. Mereka butuh tempat perlindungan, berbagi kebahagiaan. Mereka juga manusia. Mereka juga manusia. Ayo, ini Ramadan nih, pesan Abi. Jangan lupa bikin orang-orang di sekitar kita selalu tersenyum dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka panen pahala di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian ini masih di Upin Ipin Belajar Mengaji.